Heho Pop gengs. Masih ingat dengan istri seorang perwira TNI yang justru meminta ke Jenderal Andika biar suaminya pindah ke kampung halaman suaminya. Pengen dinas di mana setelah selesai sarcap nanti? Izin Bapak mau pindah ke Kalimantan Barat kalau boleh. Kamu tahu, perwira ini udah 18 tahun loh nggak pulang kampung semenjak jadi prajurit. Sudah berapa lama dinas di Papua? 18 tahun. Bayangin, 18 tahun nggak ketemu orang tua atau keluarga. Tapi itu baru satu dari sekian banyak prajurit. Dan kenyataannya emang gitu. Karena sebagai seorang prajurit itu adalah konsekuensi sebagai seorang abdi negara. Kalau setiap prajurit yang bertugas di kampung orang, coba tanya. Pasti jawaban mereka cuma satu. Pulang dari tugas terus ke kampung halaman, bertemu keluarga apalagi orang tua. Oke, aku ingetin ya. Kalau konten ini mengandung bawang, jadi kamu siapin tisunya ya. Aku mulai dengan kisah dari seorang prajurit yang pulang ke Indonesia setelah menjalankan tugas negara di Lebanon. Namanya adalah Kopda Antonino Piedade, prajurit yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda Unifil tahun 2022. Setelah 13 bulan di Lebanon, Kopda Antonino akhirnya pulang ke tanah air dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Ada momen yang bikin aku terharu, tapi juga sedikit lucu. Dalam satu video, anak dan istrinya ini berlari menghampiri Kopda Antonino. Tapi yang jadi soal, saat mereka mendekati Kopda Antonino, anaknya ini sama sekali tidak mengenalinya. Bahkan anaknya ini sampai lari menjauh saat terus didekati sama Kopda Antonino. Diajak main juga, anaknya terlihat masih sangat canggung. Padahal ya, baru turun dari pesawat, Kopda Antonino ini udah latihan gimana nanti kalau ketemu anaknya yang lari menghampirinya. Mungkin ya, ekspektasi Kopda Antonino seperti ini nih. Anaknya datang ke arahnya dan sama sekali nggak canggung. Benar-benar di luar ekspektasi ya. Tapi ternyata selama Kopda Antonino bertugas di Lebanon, Kopda Antonino cuma bisa bertatap muka dengan anaknya lewat video call dan sama sekali belum pernah ketemu langsung dengan putranya. Jadi yang menurut aku wajar, anaknya pasti butuhlah sedikit adaptasi. Nah, apa yang dirasakan Kopda Antonino pasti sama yang dirasakan oleh prajurit ini nih. 1 tahun tinggalkan keluarga dan jarang komunikasi. Berangkat tugas pas anak masih sangat kecil dan pulang pas anak udah gede. Udah mulai bisa mengingat siapa orang-orang yang biasa ia temui. Jadi pas ketemu ayahnya yang baru pulang dari tugas, anaknya ini sama sekali gak kenal. Bahkan takut sama ayahnya sendiri. Ya seperti yang aku bilang tadi, itu resiko bagi seorang prajurit. Terus lagi-lagi, kalau anak gak tahu kalau itu ayahnya, wajar. Sebagai seorang prajurit ya harus bisa elus-elus dada ya. Jadi jangan sedih Pak, nanti juga anaknya ngerti kok. Biarpun begitu tetap aja pulang adalah pilihan yang paling ditunggu. Seperti yang aku bilang tadi, yang dinantikan oleh seorang prajurit adalah pulang dari tugas negara. Tapi di sisi lain, ada yang tidak menghendakinya pulang. Mereka adalah warga tempat di mana mereka bertugas. Ini karena keberadaan prajurit TNI yang dekat dengan masyarakat. Jadi, pasti bakal ninggalin kesan yang amat mendalam. Cerita ini dialami oleh seorang prajurit dari Satuan Tugas Teritorial atau Sagaster yang bertugas di Papua. Saat para prajurit ini akan ditarik pulang, masyarakat berkumpul di lapangan untuk prosesi pelepasan. Apa yang terjadi? Terlihat masyarakat dengan sangat berat melepas para prajurit ini untuk kembali ke kesatuannya dan kembali ke kampung halamannya. Kepulangan para prajurit ini pun diiringi banjir air mata dan pelukan hangat dari anak-anak, pemuda, ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Oke, mungkin tidak ada karangan bunga atau cendramata dari para warga sebagai bentuk terima kasih. Tapi aku mau bilang kalau tangis itu adalah bentuk terima kasih mereka atas pengabdian para prajurit di tanah air mereka. Kalau warga sedih karena para prajurit harus pulang, menurut aku itu emang sangat wajar. Dan setidaknya itu juga jadi bukti nyata kalau memang TNI bersama rakyat. Tapi kita juga harus mengerti kalau mereka semua punya keluarga
yang senantiasa dan selalu menunggu pulang. Mereka semua juga rindu dengan pelukan dari orang tuanya saat kembali ke kampung halaman. Momen prajurit ini misalnya, sesukses apapun dia sebagai abdi negara di tanah rantau, sama sekali prajurit gak bakal pernah lupa dengan jasa dari orang tua. Ia memilih pulang dan bertemu dengan seorang ayah yang cuma cari makan sebagai tukang bengkel. Apa yang mau aku bilang? Prajurit ini emang cuma anak seorang tukang bengkel, tapi karena kerja keras orang tuanya, ia bisa sukses jadi seorang prajurit. Dan seberapa jauh pun mereka tugas, senyaman apapun tempat mereka, pelukan orang tua lah yang membuatnya harus kembali. Jadi sedekat apapun para prajurit dengan masyarakat, tidak ada alasan untuk membuatnya tetap tinggal di tanah rantau. Karena bagi orang tua, melepas anaknya bertugas jauh dari kampung pasti hal yang sangat berat. Itu karena mereka nggak akan tahu kapan anaknya akan pulang lagi. Saat pulang pun, para orang tua ini cuma punya satu harapan, melihat anaknya pulang dalam keadaan sehat, bukan dengan berita duka. Setiap para prajurit pulang, paling tidak, prajurit bakal bawa sesuatu untuk orang tuanya, seperti oleh-oleh dari tanah rantau, atau paling tidak memberikannya kejutan. Seperti prajurit ini yang rela bersembunyi di belakang mobil cuma untuk memberikan kejutan kepada orang tuanya setelah 3 tahun gak pernah ketemu. Dan akhirnya, satu pelukan hangat pun mengawali perjumpaan keduanya. Nah, kebanyakan prajurit bakal pulang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Buat apa? Buat ngasih kejutan. Aku ingat dengan sebuah momen seorang prajurit yang ngasih kejutan ke ibunya. Benar-benar kejutan, karena ibunya gak pernah dapat kabar kalau anaknya itu bakal pulang dari tugas. Tidak ada yang dibuat-buat dari pertemuan ini, gak ada gimmick. Bahkan sang ibu cuman bisa histeris pas lihat anaknya pulang. Karena setiap prajurit yang sedang dalam tugas cuman punya 2 pilihan. Selamat dan pulang ke rumah, atau mati di medan perang. Siapapun orang tuanya pasti tidak akan memilih pilihan kedua. Melepas anak pergi bertugas, tapi mendapati anak pulang tak lagi bernyawa. Isak tangis orang tua Serka Anumerta Roy Bertus Simbolon adalah contoh betapa beratnya kehilangan seorang prajurit yang gugur dalam tugas. Tapi, kejutan ini yang bikin aku paling haru. Menurut cerita dalam video, prajurit ini pulang tanpa memberitahu ibunya. Bahkan prajurit ini pun menyusulnya ke pasar. Sang ibu juga nggak langsung sadar kalau prajurit tersebut adalah anaknya. Karena mungkin mengira kalau prajurit ini adalah pelanggannya. Sampai saat sang prajurit melepaskan maskernya, sang ibu langsung memeluknya. Bahkan saking rindunya, prajurit ini langsung bersujud di kaki ibunya.